Selamat pagi, selamat malam, Bapak Ibu guru. Ini baru-baru ini ada berita yang sangat menyita perhatian di sosial media mengenai permasalahan murid di sekolah. Ada murid melawan guru, ada macam-macam lah mengenai murid gitu, ulah murid di sekolah. Ini menurut saya ini waktu MPLS, saya pikir Bapak Ibu guru dari sekolah sudah memberikan aturan sekolah. Aturan sekolah itu adalah termasuk di sini contohnya tidak boleh membawa barang terlarang, tidak boleh bully, tidak boleh kekerasan, tidak boleh melawan guru, dan termasuk kehadiran di sekolah gitu kan. Itu saya rasa itu bagus ya, dan dikasih tahu konsekuensinya. Oke. Seperti gini, di sekolah itu yang menegakkan seluruh uh, sekolah itu adalah visi dan misi sekolah itu harus jelas. Murid tahu, bapak ibu guru juga tahu, semua dan warga sekolah termasuk orang tua gitu, visi dan misi sekolah itu. Oke, untuk mengatasi saya pikir ini seluruh guru dan warga sekolah itu membuat visi dan misi itu jelas mau kemana bawa sekolah itu. Oke, biasanya di sekolah itu ada yang berhubungan langsung dengan murid itu. Biasanya itu ada walas. Walas itu adalah sangat penting untuk mengenai bagaimana keadaan murid. Oke, itu juga habis walas BK. BK untuk mengenai karakter siswa dan bagaimana siswa belajar baik. Setelah siswa, baru itu adalah kesiswaan. Oke, kesiswaan. Setelah kesiswaan itulah warga sekolah. Setelah warga sekolah adalah termasuklah itu bapak kepala sekolah contohnya, bapak ibu guru kepala sekolah di situ. Oke, itulah contohnya. Oke, hal seperti gini harus ditegakkan. Oke, itulah solusi saya pikir untuk mengatasinya. Oke. Ada pernah pengalaman saya seperti gini. Kebetulan saya dulu tuh saya walas kepada murid yang murid yang perlu butuh perhatian. Oke. Ini pernah terjadi di sekolah saya dulu itu. Oke. Ada seorang peserta didik. Peserta didik ini berulah di sekolah. Berulah sekolah. Besok paginya itu Bapak Ibu guru itu dari kepala sekolah itu rapat. Katanya anak ini membuat ulah di sekolah begini, ini harus dikeluarkan dari sekolah atau dikembalikan ke orang tua. Semua bapak ibu guru sudah setuju, tapi saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Pertanyaanku cuma satu, sudah adakah surat pengikat sama peserta didik ini? Kepala sekolah menanya kepada wali kelas dan bimbingan konseling dan kesiswaan, ternyata belum ada. Akhirnya tidak bisa, saya bilang itu. Ini kita harus adil membuat peserta didik itu, saya bilang itu. Oke, akhirnya peserta didik itu mendapat surat peringatan. Surat peringatan. Oke, itu kelas 10. Waktu kelas 11 saya menjadi kelasnya. Waktu saya menjadi wali kelasnya peserta didik ini, saya udah tahu dia punya track recordnya. Akhirnya saya panggil orang tuanya. Saya panggil anak itu. Kami bertiga hadir gitu. Saya kasih tahu mengenai perilaku anak ini sesuai dengan sekolah harus seperti gini dia, saya bilang itu. Dan sekarang kami utarakan itu adalah ada dia punya beritanya itu. Oke, suatu ketika anak ini berulah lagi. Setelah berulah anak ini bikin tidak sesuai dengan peraturan sekolah, saya panggil anak itu. Rupanya anak ini masih bisa dia bergelit-gelit itu. Oke, saya tidak bisa berbuat tegas. Oke, suatu ketika anak ini saya habis mengajar. Setelah habis saya mengajar, saya itu kira-kira 2 menit saya rasa itu 2 menit dia itu merokok di kelas. Merokok di kelas pakai rokok elektrik itu dan dibagi-bagikan kepada peserta didik yang lain. Setelah itu ada seorang peserta didik ngambil dari jarak jauh,
dipoto gitu. Setelah dipoto anak itu langsung lapor sama saya. Setelah lapor saya, oke, udah ada bukti gitu kan. Saya tidak bisa berbuat banyak gitu. Oke, setelah itu saya panggil peserta itu, bawa buku hari itu juga ke sekolah, dibawa ke BP. Kita harus BP. Setelah BP, saya kasih tahu persoalan seperti itu. Ini anak ini harus tahu orang tuanya, saya bilang itu harus tahu. Ternyata itu menelepon ibunya di rumah supaya pulang dia. Saya bilang sama peserta ini besok datang sama orang tua dan bawa materai, saya bilang. Oke. Waktu datang anak itu peserta itu, saya walasnya, bimbingan konselingnya ada 3, baru kesiswaan dan bapak kepala sekolah. Oke, kami udah runtut lah apa anak ini, dia punya track recordnya tidak sesuai dengan di sekolah itu, ya mau tidak mau anak ini kami kembalikan ke orang tuanya. Dia membuat surat pernyataan bahwa dia akan kembali ke orang tuanya. Oke, ini semua itu proses ini kami laksanakan dengan ada catatan dan kami tidak pernah berbuat apa sama anak ini, berbuat kekerasan, tapi kami laksanakan peraturan. Saya pikir cara seperti gini, mana tahu ada bapak ibu guru atau bapak kepala sekolah yang mendengarkan ini mungkin udah lebih tahu lah, tapi pengalaman ini mungkin boleh dicerna mengenai pengalaman saya ini. Semoga tujuan sekolah itu adalah membuat anak itu berkarakter, tidak berkarakter untuk masa depannya. Dengan berkarakter, siswa berkarakter dan disiplin, kita akan mengantarkan pintu gerbangnya, sukses akan datang. Tapi kenyataannya anak itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya, saya tutup sekali lagi. Kita harus melaksanakan proses dan ada by data, namanya by DT, sehingga kita bisa bertindak kita. Oke, itulah pengalaman saya yang pernah saya dapat gitu. Semoga dengan cara seperti ini para peserta didik sadar bahwa sekolah itu sangat penting. Harus ada kondusif di sekolah itu sehingga tercapai tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Terima kasih, selamat malam, selamat siang.